Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai basic atau dasar dari sistem mekanik. Dan dalam hal ini ada dua perspektif yang kita gunakan. Yang pertama perspektif pergerakan translasi dan juga perspektif pergerakan rotasi. Nah, di sini ada untuk translasi ya, kita mulai dari translasi. Untuk translasi di sini ada tiga komponen dasar sebagaimana yang kita ketahui di dalam sistem elektrik, bahwa di dalam sistem elektrik ada tiga kemampuan dasar. Maksud saya ada tiga komponen dasar yang perlu kita pahami sebelum lebih jauh memodelkan suatu sistem elektrik. Dan komponen-komponen dasar itu adalah resistor, kemudian kapasitor, dan juga induktor. Dari ketiga komponen dasar tersebut, kita telah mencoba mencari tegangan yang bekerja pada masing-masing komponen. Mengapa kita mencari tegangan dan hubungannya terhadap arus yang mengalir? Karena kita tahu untuk mendefinisikan suatu sistem elektrik dalam bentuk pemodelan matematis menggunakan metode white box modeling, maka kita perlu menurunkan persamaan yang ada di dalam sistem tersebut berdasarkan hukum-hukum fisis seperti hukum Kirchhoff, dan di situ berkaitan dengan hubungan antara V, tegangan, dengan arus. Sama di sini untuk sistem mekanik kita akan banyak menggunakan hukum Newton sebagai dasar untuk menentukan pemodelan sistem dari sistem mekanik. Nah, karena kita akan berhubungan dengan hukum Newton, maka di sini dicarilah gaya yang bekerja pada masing-masing komponen dasar tersebut. Nah, apa saja komponen dasar yang ada pada sistem mekanik? Yang pertama adalah suatu sistem yang memiliki massa dan dikenai gaya. Suatu sistem yang dikenai massa, suatu sistem yang memiliki suatu benda yang memiliki massa dan dikenai gaya F, maka dia akan berpindah, benda tersebut akan berpindah dengan kecepatan V. Nah, dari perpindahan tersebut kita bisa menghitung jumlah gaya yang bekerja dengan cara M dikali dV dt. Artinya besar gaya yang bekerja pada benda M yang berpindah tersebut setara dengan perkalian antara M dan juga dV dt. Di dalam hal ini dV dt turunan pertama dari kecepatan atau sama dengan percepatan. Ini untuk komponen pertama. Kemudian untuk komponen kedua di sini ada pegas, translational spring. Contohnya banyak ya, contoh di pegas itu ada, contohnya misalkan di shock breaker pada sepeda motor mungkin. Nah, di situ ada translational spring dan juga translational damper. Nah, untuk suatu translational spring, persamaan gaya yang bekerja pada suatu pegas itu setara dengan F sama dengan K dikali X, di mana K adalah konstanta pegas dan X di sini adalah perpindahan yang terjadi pada titik ujung pegas. Kita lihat di sini ada suatu dinding ya. Kalau misalkan di sini tidak suatu dinding, artinya di sini titiknya juga bisa berpindah, maka besar gayanya adalah F sama dengan K dikali X
min titik yang ada di sini. Karena titik yang ada di sini diasumsikan menempel pada sebuah dinding, maka setara dengan F sama dengan K kali X min 0. Nah, ini untuk komponen translational spring. Selanjutnya untuk komponen translational damper, di sini ada konstanta damper B. Sebelumnya untuk contoh dari translational damper ini sebetulnya sama yang ada pada shock breaker, karena di dalam shock breaker itu biasanya selain ada bekas, ada juga berupa fluid yang tujuannya untuk memberikan efek ini ya, memberikan efek redaman pada shock breaker tersebut. Jadi di dalam shock breaker itu sebetulnya terdapat perpaduan antara spring dan juga damper. Nah, untuk damper kita lanjutkan ya, di sini F atau gaya yang bekerja pada suatu damper itu setara dengan konstanta dampernya dikalikan dengan turunan pertama dari perpindahan X. Perpindahan di sini yang dimaksudkan adalah titik ini. Nah, kemudian sama seperti yang ada di bekas, karena di sini dia tetap atau menempel pada dinding, maka besar gayanya adalah B dx dt. Kalau misalkan di sini ada suatu titik tertentu, misalkan Y, maka besar gayanya menjadi B dx dt minus dy dt. Oke, ini untuk translational movement. Di dalam rotational movement, di sini ada mechanical system. Untuk rotational movement sebetulnya hampir sama ya, ada 3 komponen dasar juga, dan sebetulnya komponen-komponen tersebut analogi dengan komponen yang ada di translational movement. Apa saja sih sebetulnya komponen yang ada pada rotational movement ini? Yang pertama, suatu benda yang berputar memiliki momen inersia, torsi yang bekerja, maka nilainya setara dengan perkalian antara momen inersia dengan turunan pertama dari kecepatan sudut atau d omega dt. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua ada rotational spring. Sama ya, ini analogi di mana sebetulnya T di sini, torsi di sini yang ada dalam rotational movement itu analogi dengan F yang ada pada translational movement. Sedangkan theta analogi dengan X perpindahan. Adapun untuk omega itu setara atau analogi dengan V yang ada pada translational movement. Jadi untuk pegas rotational spring ini sendiri persamaannya pun sama, menjadi T kali analogi maksud saya, T sama dengan K dikali theta atau perpindahan sudut. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah contoh dari rotational spring ini ya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa melihat penjepit ya. Jadi kalau teman-teman melihat penjepit, entah penjepit rambut, penjepit kertas, penjepit ini apa namanya, gantungan baju itu ya, penjepit jemuran. Nah, itu sebetulnya di situ ada besi yang didesain menjadi sebuah rotational spring yang ketika dia diberikan gaya dorong, maka dia akan otomatis memberikan perlawanan sebaliknya. Nah, besar torsi yang bekerja di situ setara dengan K kali theta. Sedangkan untuk di sini
rotational damper. Tadi rotational spring, sekarang rotational damper. Kalau rotational damper ini mungkin salah satu contohnya ada pada ini ya, ada pada poros suatu pintu. Poros suatu pintu itu terkadang ada semacam redaman di situ. Terkadang ada fluidanya, kemudian misalkan kita berikan oli itu contohnya ya, maka ada fluidanya di situ dan proses redaman yang terjadi pada poros itu sebetulnya diakibatkan karena adanya komponen damper. Nah, kemudian untuk torsi yang bekerja pada damper tersebut bisa kita cari analogi dengan translational damper di sini ya, di mana gaya yang bekerja setara dengan konstanta damper dikalikan dengan dx dt. Kalau di rotational spring menjadi torsi yang bekerja setara dengan B d theta dt. Nah, jadi ini basic untuk kita memahami pemodelan. Sebelum kita memahami mengenai pemodelan yang ada pada sistem mekanik, kita perlu mengenal komponen-komponen dasar yang ada pada sistem mekanik, baik itu pada rotational movement maupun translational movement. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai pemodelan atau basic dari sistem mekanik. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Terima kasih.